kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu e-government dalam studi kasus website Spada. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke video, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Spada. Spada yaitu sistem pembelajaran daring Untirta, merupakan platform pembelajaran online yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan materi, tetapi juga sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengumpulkan tugas dan mengerjakan kuis yang diberikan oleh dosen. Melalui sistem ini, seluruh proses evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dosen dalam memantau perkembangan mahasiswa serta memberikan penilaian secara efisien. Lu udah ngumpulin tugas di Spada? Udah, gue udah ngumpulin dari semalam. Menurut lu Spada penting gak sih? Soalnya kita ada Google Drive ya? Oh, gue sih penting ya, karena tuh dengan adanya Spada tuh kita jadi cuma punya aplikasi buat akses segala macam, ngeliat tugas, ngeliat materi. Setuju sih, apalagi di era serba digital kayak gini. Iya, makanya itu kita tuh butuh aplikasi yang cuma pakai aplikasi tapi bisa ngakses segala macam itu aja. Sepakat. Tapi ya Nay, menurut lu pelayanan Spada gimana? Soalnya gue tuh kayak ngerasa janggal banget pakai Spada sekarang. Kalau menurut gue udah efektif sih di Spada itu, karena kita tuh bisa ngakses Spada dimanapun, apapun, di kosan, di kampus, Lu inget gak pelajaran Spada di kemarin yang tentang hubungan? Gue pernah. Betul, di government. Nah kira-kira menurut lu kalau Spada itu masuk apa ya? Kalau menurut gue masuk ke GPC saja, government citizen. Nah, Kenapa tuh? Kan bisa yang lain gitu. jadi mungkin karena gue tuh pilih GPC karena kan Spada ini kan dari kampus ya. Nah, kita kan yang ngerasain citizennya itu kan kita sebagai mahasiswa yang ngerasain dari Oh iya sih benar, apalagi kamu sebagai pemerintahnya dan masyarakat kampus ya. kalau dilihat dari tahap 3 Pak, Spada itu udah sampai tahap mana ya, Bang? Kalau menurut aku sih Spada ini udah masuk beberapa tahap di government. Yang pertama dia masuk tahap interaction. Oh, jadi kita udah bisa kayak login sama akses materi itu ya? Iya, kita juga udah masuk tahap reflection. Oh, jadi udah ada bisa aktivitas penting kayak apa tuh ya? Iya, kita bahkan juga udah bisa ngerjain ujian Spada. Wah, berarti udah sampai tahap integration juga kan? Iya, kita udah masuk tahap integration karena udah nyambung juga mesti apa. Nah, berdasarkan itu menurut kamu pengalaman di Spada gimana sih? Kalau menurut aku pengalaman di Spada itu udah termasuk yang inovasi, dia udah bisa membantu mahasiswa UTS. Nah, kan kemarin kita udah belajar terkait UX sama pada kamu tampilan Spada berapa dari sih? Kalau setelah kita belajar UX sama Spada sih, menurut aku tampilan Spada itu masih terbilang yang cukup aku. Terus juga bahkan Spada sering remote, bahkan yang dari Iya, aku juga setuju sama pendapat kamu. Berarti ini tuh udah efektif, tapi belum optimal juga ya. Aku setuju. Lalu selanjutnya di sini saya akan menganalisis website Spada melalui analisis UI UX. Nah, website Spada ini memiliki beberapa kelebihan seperti fiturnya sudah lengkap, lalu terintegrasi dengan aplikasi Siakang serta mudah digunakan. Tetapi memiliki beberapa kelemahan seperti website ini masih sering mengalami maintenance atau gangguan. Lalu pernah gangguan keamanan yaitu diretas oleh judi online, serta tampilannya masih kurang modern atau kaku. Den, lu tau ini gak sih prinsip Perpres nomor 95 tahun 2018? Dalam konteks Spada itu yang pertama apa aja sih? Yang pertama tuh ada sistem integrasi. Ini maksudnya tuh semua sistem saling terhubung. Iya, jadi di Spada tuh dia kekoneksi langsung ke Siakang. Nah, jadi sistem akademisinya tuh nggak berdiri sendiri. Oh, jadi tapi untuk sisi efisiensi layanan itu ada juga kan? Ya ada, karena semua proses kuliah jadi online, jadi lebih hemat waktu dan juga lebih hemat tenaga. Terus kalau aksesibilitasnya? Ya kalau dari akses sih Spada udah bisa kapan aja diakses ya, karena prinsip kemudahan akses buat layanan publik. Kalau digitalisasi layanan tuh kayak gimana? Ya hampir semua aktivitas kuliah kita hari ini udah berbasis digital sih. Nah di Spada ini kan dalam prinsip Perpres ini ada yang belum optimalnya kan? Itu apa aja sih yang belum optimal? Nah yang pertama itu ada sistem keamanan. Oh padahal di Perpres ini keamanan itu paling penting ya? Ya betul, karena nyangkut perlindungan data, tapi Spada juga masih sering ada gangguan, jadi belum maksimal. Terus untuk yang kedua? Yang kedua itu ada keandalan sistem. Yang sering maintenance itu ya? Iya, berarti sistem kita tuh masih belum stabil. Terus untuk ketersediaan layanan itu kayak gimana? Kalau ketersediaan sih kita udah bisa di mana aja, tapi ini kita sistem masih belum stabil dan juga masih sering server down. Oh, itu kan dalam prinsip Perpres. Nah sekarang ada juga nih Dian prinsip Phil and Ross. Itu ada apa aja sih? Yang pertama? Kalau yang pertama
pertama sih ada integrasi antara sistem IT saling kehubung ke organisasi. Oh, ini mirip integrasi dari Perpes tadi ya? Iya, jadi dia fokusnya ke IT dan juga ke organisasinya. Efisiensi penggunaan IT ada juga kan? Betul, Spada tuh ngebantu proses jadi lebih cepat dan juga terstruktur. Nah, kalau kekurangannya itu Kekurangannya tuh yang pertama ada kualitas layanan IT. maksudnya dari segi performa sistem. Betul, jadi kita tuh masih sering lemot, error, dan juga maintenance. Selain itu, Selain itu ada user experience. oh yang tampilannya masih kurang nyaman itu ya? Ya, tampilannya padahal pengalaman pengguna tuh penting banget dalam sistem digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan digital divide. Apa sih digital divide itu? Digital divide merupakan kesenjangan dalam akses dan kemampuan penggunaan teknologi yang terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap internet dan perangkat digital. Adapun masalah di Indonesia. Di Indonesia, digital divide dipengaruhi oleh belum meratanya akses internet, perbedaan kondisi ekonomi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur yang berdampak pada ketimpangan dalam pendidikan dan layanan publik. Dan yang terakhir itu ada integration. Untuk mengatasi digital divide, diperlukan solusi seperti perluasan jaringan internet, pemberian subsidi kuota dan gadget, peningkatan literasi digital, serta pengembangan teknologi yang ringan dan dapat diakses secara offline. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mind map, solusi digital divide di Indonesia yang menggambarkan upaya mengatasi kesenjangan digital melalui pendekatan terpadu yang mencakup pembangunan infrastruktur jaringan, penyediaan akses publik, peningkatan literal digital, pemberdayaan ekonomi digital, dan pengembangan aplikasi lokal. Infrastruktur seperti internet satelit dan jaringan seluler menjadi dasar pemerataan konektivitas yang kemudian didukung oleh fasilitas akses publik seperti wifi sekolah, balai desa, dan hotspot gratis. Selain itu, peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan edukasi keamanan siber bertujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Pemanfaatan teknologi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui e-commerce, layanan digital, dan peluang kerja jarak jauh. Sehingga secara keseluruhan solusi ini menekankan pentingnya sinergi antara akses kemampuan dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kesenjangan digital. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.